Hai, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Terima kasih sudah mau bergabung di dalam dunia pendidikan SMP Santo Thomas 4. Oke, kita akan memulai masa pengenalan lingkungan sekolah. Tapi terlebih dahulu kita berdoa dulu. Oke, mari kita mengambil sikap berdoa yang baik. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, terima kasih ya Tuhan karena penyertaan-Mu kepada kami selama kami hidup. Tuhan, kami akan memulai masa yang baru sebagai siswa dan siswi di SMP Santo Thomas 4. Kami akan memulainya dengan mengenal lingkungan sekolah kami ya Tuhan. Tuhan, kami akan mempelajari tentang sekolah kami dalam pembelajaran online. Semoga materi-materi yang diberikan bisa membantu kami untuk mengenal sekolah yang kami cintai ini ya Tuhan. Maka berkatilah kami dalam proses belajar ini. Santo Thomas, doakanlah kami. Santo Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak kami sekalian, terima kasih kita sudah berdoa bersama. Nah, saya akan menjelaskan tentang karakter. Jadi begini, nak. Ketika kamu mau sekolah di sekolah ini, berarti ada satu tanggung jawab yang harus kami sampaikan kepada kalian, bahwa kami bertanggung jawab, Bapak dan Ibu gurumu bertanggung jawab menjamin, memastikan penuh dengan harapan kalian suatu saat nanti akan sukses. Jadi kita mulai dengan pemahaman yang sangat sederhana tentang bagaimana mencapai kesuksesan itu. Jadi silahkan anak-anak kami sekalian memperhatikan slide yang akan saya jabarkan berikut ini. Nah, pendidikan karakter. Bagaimana pendidikan karakter itu? Nah, untuk memulai sukses, ya, sukses begins, memulai sukses, apa cara yang kita lakukan? Yaitu kita memulainya dengan yang namanya karakter. Nah, jadi bagaimana karakter itu? Nah, ya, itu akan saya bahas untuk slide-slide selanjutnya. Jadi perhatikan baik-baik ya nak ya. Simak penjelasan saya, lihat slide yang saya jabarkan ini. Oke, coba lihat foto-foto ini. Ini adalah foto dari Bapak dan Ibu gurumu. Nah, itu saya ada megang mic ya. Ada Pak Surbakti, ada Pak Hotboy, kemudian ada Pak Jeremias, dan ada Pak Leo ya, Leo Andika. Kalau kita lihat gaya mereka tertawa, gaya mereka berdiri, kita bisa menyimpulkan atau kita bisa menebak karakter seseorang itu. Contoh, lihatlah wajah saya itu ya. Saya kan lagi memegang mic. Itu saya boleh Saya itu orang yang penuh dengan gembira. Nah, coba lihat Pak Hotboy. Pak Hotboy itu bahkan dalam suasana riuh pun dia masih tetap santai. Nah, itulah yang disebut dengan kepribadian. Jadi gini, kepribadian itu adalah dimiliki setiap orang tetapi berbeda-beda. Ya, mari kita lihat selanjutnya. Nah, kepribadian itu merupakan suatu komponen di dalam diri manusia. Jadi artinya setiap manusia itu memiliki kepribadian. Nah, jadi kepribadian itu ada tiga hal yang mempengaruhi kepribadian dalam diri manusia. Yang pertama adalah karakter dasar. Jadi maksudnya gini, ketika manusia dilahirkan, dia sudah memiliki karakter bawaan. Nah, itu maksudnya karakter dasar. Karakter saya dengan adik saya itu berbeda, meskipun kami dilahirkan dari ibu yang sama, tetapi kami memiliki karakter yang berbeda-beda. Itulah anugerah, salah satu anugerah yang kita peroleh dari Tuhan. Yang kedua adalah pengalaman hidup. Nah, jadi gini, ada orang karakter dasarnya itu adalah emosional, tetapi ketika dia belajar bagaimana untuk menjadi sabar, maka karakternya itu akan berubah menjadi orang yang sabar. Karena pengalaman hidupnya, bisa jadi dia di lingkungan orang yang penuh dengan kesabaran. Bisa jadi dia di sekolah yang diajarkan penuh dengan kesabaran. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah proses berpikir. Nah,
Jadi proses berpikir ini juga itu menentukan pembentukan kepribadian seseorang. Jadi gini, ada dua orang, misalnya ya, ada dua orang menghadapi masalah yang sama. Ambil saja contohnya kehilangan uang. Satu orang dia langsung merasa sedih. Tapi orang lain berpikir, oh, dia bisa mengambil sisi positifnya. Nah, itulah bagaimana kepribadian itu ditentukan atau dipengaruhi oleh cara berpikir. Nah, jadi ada 3 ya, anak-anak kami sekalian, anak-anak kami yang kami cintai. Jadi kepribadian itu dipengaruhi oleh 3. Apa tadi itu? Yang pertama adalah karakter dasar, yang kedua adalah pengalaman hidup, dan yang ketiga adalah proses berpikir. Nah, coba lihat gedung ini. Ini gedung sekolah kita ini tinggi ya. Ada lantai berapa itu? Ada 8 kayaknya ini. Ini kamera handphone ini saya ambil dari sudutnya itu. Jadi ada estetika dari kalau kita melihat gambar ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke tipe kepribadian. Ayo, siapa yang tahu tentang tipe kepribadian? Nah, ada 4 tipe kepribadian. Ya, apa itu? Nah, perhatikan slide-nya. Nah, ini nih. Ada koleris. Coba lihat gambar koleris itu, kira-kira bagaimana orangnya? Coba lihat yang kedua, sanguis. Bagaimana orang yang sanguis itu? Coba lihat yang ketiga, plekmatis. Nah, bagaimana orang yang plekmatis itu? Dan yang keempat, coba perhatikan, yang melankolis. Bagaimana itu? Bagaimana ciri-ciri orang ini? Tipe-tipe kepribadian ini. Nah, mari kita lihat ya. Yang pertama itu adalah koleris. Dia adalah orang yang sangat aktif. Orientasinya itu tugas. Jadi kalau ada PR, dia pasti berusaha harus selesai. Karena dia memang sangat aktif dan orientasinya itu adalah tugas. Jadi segala pekerjaan yang diberikan kepada dia, maka dia harus menyelesaikannya apapun caranya. Nah, yang kedua adalah sanguin. Nah, bagaimana orang ini? Dia aktif. Dia orang yang aktif sama dengan koleris, tetapi orientasinya berbeda dengan koleris. Kalau sanguin, orientasi itu adalah pada orang lain. Jadi dia lebih merasa. Ya, dia lebih merasa. Dia lebih mengutamakan orang lain daripada tugas. Nah, ini perbedaannya. Yang ketiga, itu plekmatis. Nah, bagaimana orang plekmatis? Nah, ini dia. Dia orang yang tertutup. Jadi bertolak belakang dengan koleris dan sanguis. Nah, kalau plekmatis itu dia tertutup, tetapi orientasinya itu pada orang, sama dengan sanguin. Nah, dia tertutup, tapi tujuannya itu, orientasinya itu adalah pada orang, people oriented. Nah, istilahnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah melankolis, yaitu orangnya tertutup dan orientasinya pada tugas. Ini pendiam, tetapi dia menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada dia. Nah, anak-anak kami sekalian, semua manusia memiliki keempat tipe ini. Tetapi ada satu yang mendominasi. Nah, itu yang harus kalian ingat. Bahwa kita manusia ini memiliki keempat tipe ini, tetapi hanya satu yang mendominasi dalam kepribadian kita. Nah, keempat tipe kepribadian ini sama-sama memiliki keuntungan ya, ada nilai plusnya. Tetapi juga dia memiliki kekurangannya. Ada nilai-nilai negatif yang ada di dalamnya. Nah, ini yang akan kita bahas, kita fokuskan tentang pendidikan karakter ya. Nah, pendidikan karakter itu berbicara tentang perubahan. Iya, perubahan. Pendidikan karakter itu berbicara dengan perubahan. Jadi harus mau berubah, agent of change gitu ya. Nah, jadi kalau mau berubah, mungkin apa yang harus diubah gitu kan? Apakah wajah saya ini diubah? Apakah orang tua yang melahirkan saya diubah? Berubah? Apa yang diubah? Apa yang diubah nak? Nah, ini dia nih. Yang diubah adalah kekurangan dan kelemahan kepribadian kita itu. Karena tadi kan untuk tadi kepribadian itu dipengaruhi 3. Yang pertama salah satunya tadi itu adalah cara berpikir, pengalaman hidup ya.
Nah, jadi ini pendidikan karakter itu adalah proses berubah dari kekurangan-kekurangan kita itu, dari kelemahan-kelemahan kita itu harus bisa kita ubah. Itulah pendidikan karakter, ya. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah yang kita ubah itu adalah kekurangan dan kelemahan dari kepribadian kita itu. Oke, paham ya nak ya? Nah, wah, apa nih? Kok gambar-gambar hitam ini? Ada bola lampu yang pecah lagi. Nah, ini berbicara tentang takdir dan nasib. Nah, saya yakin Bapak pasti kalian pernah mendengar dua kata ini, takdir dan nasib. Kira-kira sama nggak ya pemahamannya? Takdir itu apa? Nasib itu apa? Oh, saya Pak, takdir itu adalah nasib. Wow, nasib adalah takdir gitu. Nah, ini akan saya jelaskan ini supaya kalian tahu bedanya. Takdir dan nasib itu berbeda. Itu jelas berbeda itu. Terus apa bedanya, Pak? Gitu kan? Apa bedanya, Pak? Oke, ini bedanya. Kepribadian adalah takdir. Ingat, kepribadian adalah takdir dan karakter adalah nasib. Paham nggak? Atau bingung? Kepribadian adalah takdir, karakter adalah nasib. Contoh, supaya lebih paham. Contoh. Kepribadian, kita terlahir sebagai anak laki-laki atau perempuan. Itu takdir. Kita nggak bisa mengubah takdir kita. Saya dilahirkan sebagai laki-laki, tapi saya pengen jadi perempuan, maka saya harus menjadi perempuan. Nggak bisa, takdir. Oh, takdir saya dilahirkan dari ibu saya sendiri. Ketika saya sudah dewasa, ingin saya ubahlah takdir saya. Ingin dilahirkan oleh, katakanlah, Agnes Monica gitu. Kan nggak mungkin. Nah, itulah takdir. Jadi kepribadian itu adalah takdir. Sedangkan karakter itu adalah nasib. Contoh, ketika kamu atau orang tua memutuskan kamu sekolah di SMP Santo Thomas 4 yang kita cintai ini, itu adalah nasib. Kamu sudah bernasib bahwa kamu bisa sekolah di sini. Banyak orang yang pengen sekolah di sini tapi tidak bisa. Karena memang nasibnya nggak ada. Ya, apalagi profesi. Ya, seorang dokter, seorang pengacara, seorang polisi, ya mereka bernasib di profesi itu. Banyak orang yang pengen di profesi itu tapi nggak sampai kan, nggak bernasib. Pekerjaan juga itu adalah nasib, artinya bisa diubah. Nah, udah boleh paham bedanya takdir dengan nasib? Nah, paham ya nak ya? Oke, selanjutnya masih tentang takdir dan nasib. Kepribadian adalah takdir. Ini saya ulangi lagi. Kepribadian adalah takdir sebab. Nah, ini ya, ada penjelasan lanjutannya ini. Sebab setiap orang tidak bisa memilih kepribadian saat hendak dilahirkan. Setiap orang tidak bisa memilih, ya, tidak bisa memilih kepribadian saat hendak dilahirkan. Oh, mungkin kita dalam kandungan, mama, aku ingin dilahirkan memiliki kepribadian yang ceria. Mama, aku ingin dilahirkan jadi yang sedih deh. Gak bisa nak, gak bisa. Ya, itu harus kita terima. Apapun adanya kita, itu harus kita terima. Rahmat dari Allah itu ya, dari Tuhan. Nah, kemudian karakter adalah nasib. Sebab nasib itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Nah, semakin paham kan? Karakter adalah nasib sebab bisa jadi baik, nasib baik, bisa jadi buruk. Oke. Nah, ini coba lihat, pendidikan karakter itu juga terjadi di dalam sekolah. Ya, lihat gambarnya kan, ada bapaknya di situ mengajari anak-anaknya, ada mamanya juga bermain bersama mereka. Itu salah satu contoh pendidikan karakter. Tetapi di sekolah juga terjadi pendidikan karakter. Nah, karakter baik atau buruk? Nah, ini saya munculkan lagi pertanyaan ini, karakter baik atau buruk? Hah? Kamu memiliki karakter baik atau buruk? Mana yang kamu pilih? Ini bukan masalah pilihan lo nak. Karakter itu bukan pilihan. Sekali lagi saya katakan, karakter itu bukan pilihan, melainkan keharusan. Harus apa Pak? Harus memiliki karakter yang baik. Harus. Jadilah manusia yang baik dengan karakter yang baik. Nah, di sekolah inilah anak-anak kami sekalian, kamu ya
akan memiliki karakter yang baik itu. Oke, semakin paham kan anak-anak? Nah, mari kita lanjutkan. Nggak lama lagi nih. Pendidikan karakter itu melekat dengan sesuatu yang baik. Nah itu, pendidikan karakter itu melekat dengan sesuatu yang baik. Tidak ada pendidikan karakter supaya suka berbohong. Tidak ada orang tua atau sekolah yang mengajari anak-anaknya itu supaya berbohong atau supaya ahli mencuri. Tidak ada itu. Karena pendidikan karakter itu adalah melekat dengan sesuatu yang baik. Nah, jika memilih untuk menjadi baik, maka kita memilih berupaya. Nah, ini ada upaya, artinya apa? Ada usaha, ada aksi, ya. Apa aksinya? Mengasah hidup. Nah, saya mengatakan mengasah hidup karena harus berulang kali. Seperti pisau yang tajam, itu tidak hanya sekali diasah, tapi berulang kali, ya, supaya menjadi tajam. Nah, mengasah hidup kita memiliki kebiasaan dan pola yang baik. Ini muncul lagi istilah kebiasaan dan pola. Maksudnya itu apa, Pak? Kalau kita mengasah kebiasaan kita mengasah pola hidup kita dengan yang baik-baik saja, maka kebiasaan itu akan mengarah ke habit, kebiasaan, atau menjadi budaya, menjadi darah daging. Kejujuran ketika sejak kecil sudah diajarkan, diasah berulang kali, maka kita akan terlahir sampai dewasa, sampai kita tua pun akan menjadi orang yang jujur. Ketika kita diasah sejak kecil menjadi orang disiplin, ketika kita sudah dewasa sampai tua pun akan menjadi disiplin. Karena diasah terus berulang kali, tidak hanya sekali, tapi tak terhingga. Itulah upaya-upaya itu, mengasah, ya, mengasah hidup kita dengan memiliki kebiasaan atau pola yang baik-baik saja. Kayak lagu aja kan, baik-baik saja, sayang gitu ya. Oke. Nah ini ada wajah saya di situ ya, seolah-olah saya di tempat gedung ini. Itu adalah gedung sekolah kita, SMP Santo Thomas 4. Bagaimana sebenarnya pendidikan di SMP Santo Thomas 4 itu? Ya, biasanya di sekolah kita ini kita memulai pelajaran itu jam 7:15. Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu. Ada doa pagi, kemudian ada bacaan kitab suci, ada renungan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru wali kelas. Itu merupakan pendidikan karakter. Begitulah cara sekolah ini mengasah anak-anak kami sekalian supaya memiliki pola kebiasaan yang baik itu, supaya menjadi habit nanti ketika kalian sudah besar. Nah, ada ibadat pagi. Di dalam ibadat pagi itu kita ada bacaan kitab suci, ya, saya ulangi lagi, dan ada renungan. Ada juga perwalian. Setiap hari, setiap pagi, wali kelas itu masuk ke dalam kelas memberikan perwalian. Apa yang dilakukan di situ? Memberikan nasihat-nasihat, memberikan motivasi-motivasi. Nah, kemudian kita juga di sekolah ini menekankan yang namanya teamwork, kerjasama, bersosial dengan orang lain dalam bentuk melaksanakan tugas secara bersama. Contoh, masalah tentang kebersihan sekolah. Ya, kadang-kadang anak-anak itu, ya, kami arahkan supaya bertanggung jawab bersama terhadap kebersihan sekolah, terhadap kebersihan ruangan kelas. Apalagi kepedulian. Nah, ini di sekolah ini juga anak-anak kami sekalian disuguhkan tentang kepedulian itu terhadap sesama manusia dan terhadap lingkungan kita. Dan ada juga istilah di sekolah ini ada retreat dan ada gathering. Itu kegiatan-kegiatan pendidikan karakter tetapi dalam kegiatan-kegiatan yang bersenang-senang gitu ya, games. Nah, dalam bentuk games itu gathering, dan retreat itu adalah mengasah pendidikan karakter secara rohani. Nah, gitu ya. Oke, itu di sekolah kita. Nah, tapi kalau pembelajaran selama daring ini, ya, nanti jadwal akan diberikan kepada kalian, jadi sangat berbeda dengan ketika ada tatap muka. Kalau di sekolah, kalau ada tatap muka itu biasanya masuk itu jam 7.15, kemudian 2 jam pelajaran, istirahat, kemudian
masuk lagi 2 jam pelajaran, istirahat lagi, masuk lagi 2 jam pelajaran, istirahat, masuk lagi, baru pulang. Nah itu kebiasaan-kebiasaan untuk proses belajar mengajar. Kalau tidak daring, tapi kan situasinya kan ya Bapak yakin kalian sudah tahu situasi pandemi ini ya, COVID-19 ini. Jadi harus berubah memang pola hidup itu, termasuk proses belajar mengajar. Oke, lanjut ke slide. Oke, apa nih ya? Nah, coba lihat gambarnya di situ ya. Oke, saya kembalikan. Nah, ini, coba lihat gambarnya itu. Ini tadi teamwork bersama-sama. Mereka membahas satu permasalahan dengan berdiskusi bersama. Nah, jadi pendidikan karakter itu adalah upaya mengasah kebiasaan atau pola yang baik. Ini saya ulangi lagi ya. Nah, maksudnya itu apa? Nah, ini. Apa itu pola-pola atau kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa kamu dapatkan nanti di sekolah ini? Yang pertama adalah integritas. Integrity. Integritas itu apa ya, Pak ya? Sederhananya gini, mengatakan apa yang harus dikatakan. Contohnya gini, kalau memang kamu berbuat salah, ya mengaku saya bersalah. Itulah maksudnya integritas. Ya, mengatakan apa yang seharusnya dikatakan. Nah, seperti itu ya. Integritas itu masalah etika. Kemudian, nah ini etika ini. Etika itu apa ya? Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, berbicara. Etika berbicaranya berarti berbicaranya baik. Bertutur kata baik. Berbahasa yang baik. Berperilaku yang baik. Etikanya itu maksudnya etika ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam diri kita. Yang ketiga adalah ini, ulet gigi. Jadi kalau kamu pun belajar atau mengerjakan tugas atau apapun kamu kerjakan harus gigih. Ya. Apalagi? Nah, memiliki kontribusi. Maksudnya apa? Ya memikirkan sesama. Contoh, ketika kelas kotor, maka kami Bapak dan Ibu guru, khususnya wali kelas, ini adalah bukan masalah 1 orang 2 orang, ini masalah bersama, sehingga apa? Penyelesaiannya juga harus bersama-sama, memberikan kontribusi, masing-masing memberikan kontribusi terhadap permasalahan. Kemudian murah hati. Nah, ini adalah pola-pola yang harus kita harus kita biasakan supaya menjadi budaya, habit ya, murah hati dan peduli. Dan satu lagi yang kamu dapatkan adalah tanggung jawab. Oke, nah ini juga mereka bertanggung jawab menyelesaikan PR-nya meskipun bersama-sama karena memang instruksinya bersama-sama ya. Nah, ini 7 pola kebiasaan yang baik. Yang pertama itu apa ya? Oh iya, 7 kebiasaan ini itu mengarah kepada bagaimana nanti kalian itu memiliki cara belajar yang baik. Nah, apa itu? Itu tadi, yang 7 tadi. Integritas juga itu menuntut kalian atau mengarahkan kalian supaya memiliki cara belajar yang baik. Etika juga, kemudian kegigihan juga, kemudian apalagi peduli juga, murah hati, kontribusi dan tanggung jawab, ya itu adalah mengasah kalian supaya memiliki cara belajar yang baik. Pak, cara belajar yang baik itu gimana? Masih itu nggak tahu. Ya, ini slide-nya. Belajar yang baik itu sebenarnya banyak caranya yang bisa kita pahami dari berbagai sumber ya. Nah, misalnya saja gini, belajar yang baik itu dimulai dan diakhiri dengan doa. Nah, kita tadi kan berdoa kan? Nah, kemudian apa lagi? Rajin membuat catatan, ya, catatan intisari gitu ketika guru menjelaskan. Apa sih intisari dari penjelasan guru? Dicatat. Oh, ketika kamu membaca buku pelajaran, apa sih intisarinya? Dicatat. Nah, itu cara belajar yang baik. Apalagi Pak? Nah, ini perencanaan yang baik ya, jadi harus terencana belajar itu. Oh, besok saya ada mata pelajaran matematika. Oh, saya harus siapkan sejak hari ini. Rosternya juga apa? Disiapkan malam ini. Nah, itu contoh perencanaan yang baik. Apalagi disiplin ya. Disiplin. Kemudian juga bertanya jika kurang paham terhadap penjelasan guru, atau bertanya ketika ada di dalam buku pelajaran itu ada kalimat yang belum kamu pahami, bertanya kepada yang lebih tahu, boleh ke teman atau boleh ke bapak dan ibu guru.
Kemudian serius dan tekun pada saat belajar ya. Kemudian jangan berlebihan belajarnya. Ya, harus ada refresh ya. Jadi harus ada refreshingnya gitu. Makanya di sekolah kita itu 2 jam pelajaran istirahat, 2 jam pelajaran istirahat, 2 jam pelajaran istirahat. Nah, karena memang kebutuhan otak itu salah satunya adalah harus perlu dia di refresh supaya segar kembali maksudnya kan. Jujur dalam mengerjakan ujian atau ulangan ya. Kemudian mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ini kalau guru menjelaskan jangan cari kesibukan sendiri ya. Jadi dengarkan, karena apa ya? Yang disampaikan Bapak dan Ibu guru itu adalah pengetahuan, modal bagi masa depan. Jadi harus didengarkan. Apalagi nak, ini mencatat poin-poin yang penting dari penjelasan Bapak Ibu guru ya. Oke, mengerjakan PR kalau ada harus dikerjakan PR-nya. Oke. Nah, mengulangi pelajaran supaya lebih diingat ya. Oke. Satu kunci untuk itu semua. Komitmen. Jangan panas-panas. Iya, kamu tahu itu. Panas-panas apa? Ya, jadi harus komit ya. Oke. Anak kami sekalian, begitulah yang bisa Bapak sampaikan di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kamu, anak-anak kami yang kami cintai, di sekolah ini kamu akan mendapat pendidikan karakter. Bagi orang tua, sampaikan nanti salam saya ke orang tua. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Bukan Bapak dan Ibu guru ya. Maksudnya untuk orang tua kami, terima kasih Bapak dan Ibu sudah mempercayakan anaknya untuk dididik di sekolah ini. Percayalah Bapak dan Ibu, ini merupakan pelayanan kami, ini merupakan tanggung jawab kami, bahwa pendidikan karakter itu harus kami pastikan dimiliki oleh anak dari Bapak dan Ibu. Oke. Terima kasih dari saya. Mungkin kita akan berjumpa ketika sudah mulai nanti proses pembelajaran. Kita akan berjumpa dalam bentuk video juga untuk bidang studi agama dan budi pekerti. Bapak itu mengajar pendidikan agama dan budi pekerti. Oke, anak kami sekalian, sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya terkhusus untuk bidang studi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Oke, sampai jumpa. Salam sejahtera untuk kita semua.